Hai semuanya, welcome back to BBM. Seperti biasa, di Belajar Bareng Mirai Aset kita akan selalu mempertajam ilmu investasi saham kita. Tapi spesial banget, setelah kita kemarin belajar yang namanya candlestick, hari ini kita akan belajar yang namanya indikator. Kenapa sih harus belajar? Karena penting banget untuk menganalisa saham secara teknikal. Hari ini Master Trader dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Pak Ilham, siap berbagi ilmu di BBM. Halo Pak Ilham. Hai Alia, hai sahabat Mirai Aset. Nah, gimana nih Pak? Kan kemarin Bapak bilang hal pertama yang harus diketahui oleh para trader adalah candlestick. Lalu lanjut ke yang namanya indikator. Nah, bahkan tadi Bapak bilang nih sebelum acara kalau ternyata Bapak memiliki formula rahasia untuk simple trading yang bikin cuan. Boleh dong diceritain ke sahabat Mirai Aset gimana sih formula rahasia biar bisa trading cuan terus? Nah, jadi selama beberapa tahun saya coba untuk trading, ada banyak beberapa indikator yang saya coba dan melakukan riset ya. Nah, jadi saya ketemu nih beberapa indikator yang terbagi daripada keluarganya masing-masing nih. Oh, jadi tiap indikator nih punya keluarga ya Pak ya? Betul sekali, karena satu keluarga indikator, misalkan kita bahas price indikator. Nah, di dalamnya ada banyak sekali tuh beberapa indikator. Yang mana mereka membacanya secara garis besar itu mengenai price indikator, tapi bentuknya yang berbeda. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan nih untuk para sahabat Mirai Aset untuk mempermudah nanti cara bacanya dan kita bisa lihat ada di NeoHots. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Yang pertama satu, indikatornya apa aja yang harus diketahui sahabat Mirai Aset? Dan yang kedua, berarti indikator ini apakah hanya ada di NeoHots? Nah, sahabat Mirai Aset ini harus tahu juga nih untuk indikator-indikatornya. Nah, karena para indikator ini ada keluarganya juga. Yang pertama itu ada price indikator, ada volume indikator, ada trend indikator, yang ketiga ya. Yang keempat ada volatility indikator, yang kelima ada market breadth. Oke, jadi ada 5 kepala keluarganya ya. Betul sekali. Berarti ada anak-anaknya ya, anak-anak indikatornya ini ya Pak ya. Oke, jadi kita akan memakai anak-anak indikator apa nih Pak, biar simple trading kita tetap cuan? Oke, nah untuk simple trading profit ini kita pakai 4 keluarga tadi ya, jadi tidak 5, tapi kita pakai 4. Dari 4 ini kita ambil 5 sub indikatornya. Oke, 5 anak ya? 5 anak. Betul. Oke, apa aja nih Pak Ilham? Yang pertama itu parabolic SAR yang kita pakai, lalu ada volume, lalu ada OBV, on balance volume, lalu ada MACD oscillator, nah yang terakhir kita pakai stochastic slow. Oke, sebenarnya saya aja, tapi sebenarnya saya bingung nih Pak. Mungkin bisa kita langsung lihat di NeoHots. Oke, siap. Baik, sahabat Mirai Aset, kita masuk ke sistem NeoHots. Klik menu di sebelah kiri bawah. Nah, di sini terlihat baris ketiga ada tulisan chart. Kita klik chart. Nah, ini tampilan untuk chart kita. Di sini kita juga sudah mempelajari yang sebelumnya ya mengenai candlestick. Nah, sekarang kita coba untuk tampilkan menu yang pertama, indikator pertama ya, itu parabolic SAR. Nah, parabolic SAR ini dikembangkan oleh Willis Wilder. Nah, di sini maksudnya itu apa sih parabolic SAR? SAR itu stop and reversal. Nah, jadi kita bisa melihat nih pembalikan arah daripada harga saham. Baik saham yang lagi naik untuk turun ataupun sebaliknya. Saham yang lagi turun akan untuk memantul reversal naik. Baik sahabat Mirai Aset. Nah, di sini kita langsung aja kita masukkan indikator parabolic SAR-nya. Bisa lihat sebelah kanan atas yang gambar gerigi. Kita coba untuk klik. Kita scroll ke bawah, checklist parabolic SAR, lalu kita close. Nah, tampilannya seperti ini ya. Dia muncul ada titik bagian atas, ada titik-titik bagian bawah. Ya, posisi saat ini titiknya ada di bawah. Yang ini berarti menandakan harga saham masih berfluktuasi atau mempunyai peluang untuk naik. Nah, sedangkan kalau titiknya di atas candle seperti yang di gambar, ini berarti harga saham turun. Jadi dia ada penurunan dari yang sebelumnya. Jadi justru kebalikannya ya Pak Ilham ya. Kalau titik-titiknya di bawah, berarti ada tanda potensi untuk harga naik. Betul. Sedangkan kalau titik-titiknya ada di atas candle, berarti harga potensi itu turun ya. Betul sekali Alia. Oke, gampang banget ya, cuma ngeliat titik atas sama titik bawah ya Pak ya. Betul. Bahkan di sini kita bisa tahu di harga berapa potensi untuk reversalnya.
Contoh, Nah, contohnya gimana tuh, Pak? titik saat ini kita gunakan contohnya saham Pegas ya untuk candlenya daily. Nah, di sini kita bisa lihat ya, harga saat ini di 1460 untuk Pegas. Oke. Nah, seperti ini kita bisa lihat nih sahabat Mirai Aset sebelah kiri atas tuh ya. Open, high, low, close. Nah, close itu harga saat ini ya 1460. Sedangkan paraboliknya berada di 1358 atau kalau kita bulatkan harga 1360. Nah, itu adalah batasarnya ya, stop and reversalnya. Jadi kalau Pegas turun ke 1360, maka titiknya akan berpindah ke atas. Alhasil itu namanya Pegas akan menuju downtrend. Oke, jadi kita pakai patokan aja ya, Pak ya. Iya. Tadi di kolom parabolik itu menandakan supportnya kalau jebol ya kan ke 1360, maka kira-kira saham Pegas berbalik arah. Betul sekali Alia. Baik sahabat Mirai Aset, itu kalau kita menggunakan parabolik SAR. Nah, sekarang kita tambahkan indikator berikutnya yaitu volume. Kita bisa klik gambar gerigi sebelah kanan atas. Kita scroll ke bawah. Kita checklist volume. Lalu kita close. Wah, muncul ya Pak ya. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini kalau contoh gabungan indikator ya. Betul. Nah, volume di sini sahabat Mirai Aset kita untuk melihat ya berapa besar sih perdagangan hari ini baik jual maupun beli. Nah, contoh hari ini ya ini saya kalau kasih tarik garis lurus. Ya, tabung volume atau diagram volume berwarna merah. Ya. Sedangkan harga naik. Nah, jadi sahabat Mirai Aset yang perlu diketahui bukan berarti tabung volume merah berarti banyak orang jual. Bukan ya. Tapi kenapa ini warnanya merah? Karena dia lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan tabung sebelumnya. Nah, jadi kalau esok lusa tabung berikutnya lebih tinggi dibandingkan tabung sekarang, maka dia akan berwarna hijau. Tapi kalau esok lusa tabung di volumenya lebih rendah dibandingin hari sekarang, maka dia akan berwarna merah kembali. Seperti itu ya. Jadi di sini volume itu menceritakan bahwa transaksi harian di hari sebelumnya itu lebih besar atau lebih kecil. Betul kan? sekali. Kalau misalnya lebih besar berarti hijau. Ya. Kalau akhirnya besok lebih kecil berarti merah. Seperti itu ya Pak ya indikasinya. Betul sekali. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita gunakan saham Pegas, Pegas di sini dia masih di area resist bisa dibilang seperti itu ya, dalam area up di atas karena di atas parabolik candlenya. Nah, untuk volumenya kita bisa lihat volume belum melewati ya hari sebelumnya. Jadi volumenya masih kecil transaksinya. Sahabat Mirai Aset, jadi sekarang kita tahu untuk saham Pegas ini sekarang berada di area up ya, karena dia candle ada di atas titik parabolik. Sedangkan untuk volumenya masih di bawah hari kemarin. Jadi bisa dibilang transaksi saat ini masih lebih sedikit dibandingkan kemarin. Nah, jadi bisa dibilang saham Pegas ini sedang mengambil ancang-ancang untuk lanjut naik atau turun. Nah, berikutnya kalau kita gabungkan indikatornya OBV. Nah, kita bisa klik gambar gerigi sebelah kanan atas. Kita scroll ke bawah ya. Checklist. Kita close. Nah, OBV ini kepanjangannya on balance volume. Ya, jadi maksudnya itu satu indikator ini dia menggabungkan antara volume dengan harga yang digambarkan dalam bentuk dua garis. Nah, ini saya coba besarkan ya. Kita zoom. Oke. Bedanya merah sama biru nih apa nih? Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Itu adalah batasan moving average dari OBV-nya, hitungannya dengan sinyalnya ya. Nah, saat ini posisi masih area birunya di bawah. Jadi kalau area garis birunya ada di bawah garis merah, itu menandakan harga masih sideways atau melakukan penurunan.
Sedangkan kalau OBV-nya garis birunya sudah di atas garis merah, maka tren reversal sudah mulai berjalan dan dia akan melanjutkan uptrend. Jadi bisa dibilang kita perhatikan si garis merah dan birunya aja nih ya Pak ya. Betul sekali. Selama di bawah berarti kurang lebih trennya masih belum naik. Sedangkan kalau garis birunya udah melewati garis merah berarti trennya menuju naik. Betul. Nah, kalau kita gabungkan cara bacanya, sekarang saya kasih garis lurus dulu. Seperti ini ya. Nah, saat ini di candle atau di parabolik harga masih sideways, tapi candle masih di atas parabolik, jadi masih ada peluang untuk up. Sedangkan penurunannya kita sudah tahu tadi ya, di 1360 ya. Nah, untuk volume masih berada di bawah rata-rata. Untuk OBV masih ada di bawah garis merah, si birunya ya. Tapi sudah mulai melengkung dari kemarin ya. Jadi dia sudah mau mulai golden cross. Nah, kita bisa perhatikan esok atau lusa. Jadi maksimal 2 hari, OBV-nya sudah golden cross atau belum. Kalau dia sudah golden cross, otomatis candle di atas keluar dari sideways price-nya. Pak, jelasin dikit nih, golden cross tuh apa sih? Golden cross itu perpotongan garis dari bawah ke atas. Oh, oke, jadi nyilang gitu ya? Iya, betul sekali. Contoh ya, nih saya tarik garis. Ya, dia ada di sebelah sini. Nah, ini bisa dilihat garis yang saya vertikal ya. Nah, ini dead cross. Jadi silang dari biru ke merah ke bawah. Tapi kalau golden cross, ada yang di sebelah sini. Biru memotong dari bawah ke atas. Oke. Itu golden cross. Baik sahabat Mirai Aset, cukup penjelasan indikator-indikator hari ini ya. Yang sudah kita bahas tadi ada 3 indikator. Untuk 2 indikator yang berikutnya kita akan bahas di part 2 ya. Di Simple Trading Profit. Wah, Pak Ilham, kayaknya hari ini cukup 3 dulu nih kita belajar anak indikatornya. Tadi kan kita udah belajar parabolic SAR, volume, sama OBV. Atau tadi apa kepanjangannya? On balance volume. Nah, selanjutnya kita bahas di chapter 2 ya. Betul sekali. Tapi saya baru kepikiran nih Pak Ilham, bisa nggak sih sebenarnya kita menganalisa chart dengan candlestick itu menggunakan 2 atau lebih indikator yang tadi Bapak sudah jelaskan? Oh, tentu bisa. Nah, makanya tadi indikator-indikator yang saya sebutkan itu berbeda keluarga. Oke. Nah, karena intinya dalam satu keluarga besar indikator itu punya sub indikator di dalamnya ada banyak. Hanya beda tampilan dan ada sesuatu hal yang lebih spesifik. Contoh kayak tadi, volume dan on balance volume. Itu kan dia dalam satu keluarga. Volume indikator. Hanya saja yang membedakannya, kalau volume hanya untuk melihat perdagangan transaksi yang dilakukan di hari tersebut. Misalnya kalau kita lihat di daily ini. Nah, sedangkan OBV dia ada di indikator yang sama, keluarga yang sama, yaitu volume indikator. Tapi dia membandingkan volume dengan harga dalam satu tampilan indikator secara langsung. Oke, jadi sebenarnya walaupun dalam keluarga yang sama, tapi fungsinya itu berbeda, jadi justru saling melengkapi ya Pak ya? Betul. Dan jadi makin gak sabar nih saya untuk belajar chapter 2 selanjutnya. Oke, sahabat Mirai Aset juga nanti bisa tunggu di chapter yang berikutnya ya. Wah, terima kasih banyak ya Pak Ilham atas ilmu Simple Trading Profit-nya. Sama-sama Alia. Semoga ilmu baru dari Simple Trading Profit dan hari ini kita bisa belajar indikator saham bisa membantu sahabat Mirai Aset agar semakin jago dalam trading saham. Sampai jumpa di belajar bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!